warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orca Lilin Tawali. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya akan membawa materi tentang. Perkenalkan, saya Evelyn Ramuyuni dengan NIM 2023-720-095. Di sini saya akan membahas buku Perspektif Global bab 6 tentang penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Literasi digital dan media di era globalisasi menjadi keterampilan penting bagi siswa di abad ke-21. Menurut Buckingham, tahun 2003, literasi media melibatkan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan konten media secara kritis. Siswa perlu memahami cara menggunakan teknologi dengan bijak agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Pendidikan literasi digital harus mencakup pemahaman tentang cara kerja algoritma media sosial. Menurut Pariser tahun 2011, filter bubble yang diciptakan oleh algoritma dapat membatasi perspektif seseorang terhadap informasi. Siswa perlu diajarkan cara menghindar bias informasi dengan mencari sumber berita yang beragam. Guru dapat mengajarkan teknik pencarian informasi yang valid dan cara memverifikasi sumber. Peran guru dalam literasi digital sangat penting dalam membimbing siswa memahami media secara kritis. Menurut Jenkins tahun 2006, kemampuan literasi digital tidak dapat hanya tentang mengonsumsi informasi, tetapi juga menciptakan konten yang bermakna. Siswa perlu belajar cara berpartisipasi dalam dunia digital dengan bijaksana, seperti membuat blog, video edukatif, atau proyek kolaboratif daring. Peningkatan kemampuan numerasi di SD. Peningkatan kemampuan numerasi di SD menjadi aspek penting dalam membangun dasar berpikir logis siswa. Menurut Kilpatrick, Swafford, dan Findel tahun 2001, numerasi tidak hanya mencakup keterampilan menghitung, tetapi juga memahami konsep matematis dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran numerasi yang efektif harus berbasis konteks agar siswa dapat mengaitkan matematika dengan pengalaman nyata. Guru dapat menggunakan pendekatan berbasis masalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap angka dan operasi hitung. Strategi pembelajaran numerasi yang berbasis eksplorasi membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Menurut Brunner, tahun 1966, pendekatan berbasis penemuan memungkinkan siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang matematika. Guru dapat menggunakan alat manipulatif seperti blok angka, koin, atau benda konkret lainnya untuk memperjelas konsep numerasi. Pendekatan berbasis permainan juga dapat digunakan untuk membuat pembelajaran numerasi lebih menyenangkan. Peran keluarga dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa sangat penting dalam mendukung pembelajaran di sekolah. Menurut Vygotsky tahun 1978, interaksi sosial memainkan peran besar dalam perkembangan kognitif anak termasuk dalam memahami konsep numerasi. Orang tua dapat mendukung pembelajaran numerasi dengan melibatkan anak dan aktivitas sehari-hari yang melibatkan angka, seperti berbelanja atau memasak. Upaya bersama ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih holistik bagi anak-anak. Teknologi dalam penguatan literasi dan numerasi. Yang berikut bab 7, pembelajaran berbasis STEM. Konsep dan implementasi STEM di SD. STEM merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 5 disiplin ilmu utama, yaitu sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan menyeluruh bagi peserta didik di tingkat SD. Implementasi STEM dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan kognitif
dan kreatif siswa sejak usia dini. Dalam praktiknya, implementasi STEM di sekolah dasar tidak hanya terbatas pada mata pelajaran yang diajarkan, tetapi juga pada lingkungan belajar yang mendukung. Menurut Brown dan Grant tahun 2019, ruang kelas STEM sebaiknya dirancang agar memfasilitasi kolaborasi, eksperimen, dan eksplorasi. Penggunaan alat dan sumber daya yang tepat juga menjadi faktor penentu kesuksesan implementasi STEM. Penting untuk diingatkan bahwa implementasi STEM bukan hanya tentang mengajarkan materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan penting lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Hennessy dan Dean tahun 2020, kemampuan untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah secara kreatif menjadi aspek utama yang dikembangkan dalam pendekatan STEM. STEM di tingkat SD juga berfungsi untuk mengembangkan rasa percaya diri siswa dan mengeksplorasi hal baru. Menurut Johnson 2018, pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dapat memberikan siswa kesempatan untuk mengatasi proyek STEM. Mereka belajar untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Proses ini memungkinkan mereka untuk merasakan keberhasilan secara langsung dan membangun rasa percaya diri mereka. Penerapan STEM di SD juga memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini diungkapkan oleh Smith dan Williams tahun 2021, yang menyatakan bahwa pendekatan STEM dapat meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran yang sebelumnya mereka anggap sulit atau membosankan. Selain aspek pengembangan keterampilan kognitif dan sosial, STEM juga mendorong siswa untuk memahami pentingnya kreativitas dalam pemecahan masalah. Seperti yang dijelaskan oleh Charter dan NG tahun 2022. Kreativitas dalam konteks STEM bukan hanya terbatas pada seni, tetapi juga melibatkan cara siswa berpikir dan menyelesaikan masalah secara inovatif. Penting untuk dicatat bahwa STEM tidak hanya menguntungkan siswa secara individu, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan di kelas. Menurut Harris, tahun 2019, guru yang mengimplementasikan STEM dalam pengajaran mereka dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan menciptakan atmosfer belajar yang lebih positif. Ketika siswa aktif dan terlibat dalam pembelajaran seperti ini akan mengembangkan keterampilan berpikir divergen yang sangat berharga dalam kehidupan profesional mereka. Sekian materi dari saya, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.